Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Septaviana Fishiniko dengan NIM 2124 10 10 30 39 dan rekan saya Leonardo Sirmusdana Kusuma Putra dengan NIM 3051. Di sini kita akan menjelaskan mengenai tugas dari pertemuan 10 yaitu membuat labirin. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang shortcode program yang sudah kita buat. Untuk yang pertama di sini kita mengimpортkan tag inter yang gunanya itu untuk membuat kanvas dari program yang akan kita jalankan nantinya. Untuk selanjutnya, karena kita di sini masih menginputkan data berupa string, maka dari itu kita split dulu dan split ini akan mereturn list. Maksudnya di sini adalah mereturn value yang kita rubah dari string menjadi integer. Next. Untuk itu, maka di sini kita menggunakan fungsi untuk membuat atau memasukkan rute atau jalan ke dalam program. Next. Nah, untuk program ini, di sini kita menerima inputan untuk posisi awal program dan tujuan atau garis finish yang dituju program, dan itu semua berbentuk koordinat untuk posisi X dan Y. Next. Nah, untuk selanjutnya, untuk algoritma kita menggunakan looping secara terus-menerus dan mengulang perulangan ini terus-menerus sampai ada perintah untuk break atau berhenti. Jadi yang menghentikannya itu bukan menggunakan true atau false, tapi kita menggunakan break. Jadi di sini ada current X dan Y. Jadi di sini diibaratkan posisi sekarang atau posisi realnya itu atau posisi aktualnya kita tentukan dulu. Dan yang pertama di sini kita memeriksa apakah di sekitarnya ada angka 5. Sebagai catatan, angka 5 di sini merupakan tujuan atau garis finish. Jadi jika dia memeriksa ke atas, ke kanan, ke bawah, atau ke kiri itu tidak ada angka 5, maka dia akan melanjutkan pencarian berikutnya atau selanjutnya. Next. Untuk selanjutnya, di sini ada angka 0, elif, kita ambil indeks sesuai posisi terbaru. Jika di posisi itu kita mengidentifikasi angka 0, maka kita memerintahkan program untuk menandai jalan itu, atau kota itu sebagai jejak yang sudah dilewati. Kita beri tanda dengan angka 2. Namun jika 0, artinya jalur tersebut belum dilewati setelah kita menandai. Kita memanggil fungsi untuk menandai atau sudah lewat. Setelah itu, memanggil fungsi ke atas untuk merubah koordinat terbaru program ke atas atau naik, dan posisi Y berkurang jadi program akan naik 1 peta. Untuk berikutnya, jika ada program yang mendeteksi jika tidak ada angka 0, maka program akan mencari angka 2 seperti pada kasus sebelumnya. Jika sudah buntu, maka program akan kembali dan mencari angka 2. Jadi prioritas dari program adalah 5, 0, dan selanjutnya ada 2. Jadi jika di sekitarnya tidak ada angka 5, maka program akan mencari angka 0. Jika angka 0 tidak ada, maka program akan mencari angka 2. Jadi di sini kita sama saja menandai jalan yang telah dilalui sebelumnya. Next. Nah, untuk yang terakhir di sini ada mewarnai kolom agar lebih mudah memahami isi atau algoritma dari program. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, karena tadi source code dari program sudah dijelaskan, maka dari itu kita langsung saja untuk run programnya mungkin.
Di sini saya akan run test case yang pertama. Keluarin dulu aja. Kita masuk ke Jamdi lagi. Nah, selanjutnya kita masuk file folder program tersebut. Folder menyimpan audio tersebut. Selanjutnya kita copy paste, lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan Python. Selanjutnya sini kita masukkan nama filenya. Di sini filenya saya beri nama pathfinding teman 10. Oke, 10. Lalu jangan lupa .py. Jika tidak kita beri itu, maka program akan tidak bisa dijalankan. Selanjutnya kita pilih test case mana dulu. Nah, yang pertama saya akan menggunakan test case yang pertama. Di sini test case-nya saya beri nama d1.txt. Maka dari itu kita ketikkan d1. Nah, kita run saja. Nah, di sini di sini titik awalnya misal X dan di sini titik akhirnya Y. Nah, untuk kotak yang merah ini berarti kotak tersebut tidak dilewati. Selanjutnya, bentar, saya beri rata-rata terlebih dahulu. Nah, di sini ada X dan di sini ada akhir Y. Nah, kotak-kotak ini belum dilewati. Jadi karena belum dilewati, berarti ini bernilai 0. Dan karena ini bernilai 0 di program tersebut, itu berwarna, saya beri warna merah. Ini. Elif peta line kolom sama dengan 0, canvas grid line ini diberi warna merah. Selanjutnya di sini adalah titik awal dari program. Karena di sini titik awal dari program, maka program tersebut akan jalan sesuai prioritas. Nah, prioritas di sini kita menggunakan prioritas jalan itu ke atas kelihatan dan nanti ke atas dulu, lalu ke kanan, setelah ke kanan ke kiri, baru ke bawah. Nah, yang pertama di sini programnya berada di titik Y. Berarti di titik Y ini program akan mencari angka 5 sebagai tujuan atau garis finish dari program tersebut. Di sini program di sini berjalan ke sini. Maka dari itu yang awalnya di sini karena sesuai jalur, berarti di sini diberi tanda 2. Nah, 2 di sini kita beri warna hijau seperti pada source code tadi. Setelah itu lanjut dan seterusnya sampai lanjut dari sampai sini. Nah, di sini prioritasnya setelah ke kanan yaitu ke bawah dulu baru ke kiri. Oleh karena itu ketika program tersebut sampai di titik di sini, program tersebut akan turun terlebih dahulu. Karena dia tidak mungkin kembali lagi ke jalannya yang sudah ditandai dengan tanda 2 ini, dan juga tidak mungkin berjalan ke kanan.
Nah, selanjutnya program tersebut akan turun ke bawah. Nah, karena di bawah sini program tersebut kayak terkunci adalah dan di sini itu adalah jalan buntu dan program tidak dapat bergerak, maka program akan kembali ke angka 2. Nah, karena program tersebut kembali di sini program tersebut meninggalkan jejak dengan angka 3. Nah, angka 3 di sini saya beri warna orange. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah program tersebut kembali di angka 2 sini, program tersebut tidak mungkin berjalan lagi ke angka 3 karena di sini sudah diberi tanda program angka 3 dan program tersebut tidak mungkin jalan ke sini karena di sini tuh jalan buntu. Maka program akan berjalan ke kiri. Nah, setelah kiri di sini seperti di atas tadi program akan meninggalkan jejak angka 2, angka 2, angka 2, angka 2, angka 2. Nah, setelah sampai sini karena selanjutnya program sudah bertemu titik finish, maka program tersebut sudah selesai melakukan tujuannya, sudah sampai ke tujuannya. Selanjutnya, terus mungkin kita langsung saja menuju test case nomor 2. Kita langsung saja menuju test case nomor 2 untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini program tersebut dimulai dari titik ini dan dia akan finish di titik ini. Karena skala priority tadi, maka program tersebut jalan ke sini dahulu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, warna kuning adalah menunjukkan angka 3. Berarti program tersebut di jalan sini menemukan kebuntuan. Nah, di kotak kuning ini, program tersebut tidak bisa menemukan angka 5 ini sebagai tujuannya. Oleh karena itu, dia akan kembali lagi dan tidak mungkin berjalan ke sini lagi karena di sini sudah diberi angka 3. Di sini sudah diberi angka 3. Selanjutnya program akan meneruskan seperti tadi, seperti angka 2 sampai di sini finishnya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini warna merah berarti di sini tidak dilewati oleh program tersebut. Selanjutnya kita langsung ke test case nomor 3. Test case nomor 3 mungkin langsung saja. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, di sini titik awalnya, di sini titik akhirnya. Ya, sama seperti tadi. Dia akan sini, sampai dia akan menemukan jalan tujuannya. Nah, di sini adalah skala priority yang dilewati program, tetapi program tersebut tidak menemukan tujuan atau angka 5 tersebut, maka program tersebut akan kembali dari sini, dan di sini akan diberi tanda 3, di sini diberi tanda 3, di sini diberi tanda 3, dan yang merah di sini diberi tanda 0. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai tugas praktikum tugas algo tatap muka pertemuan 10 tentang labirin. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.